pertemuan kelima ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu mengenai struktur percabangan. Nanti kita pertama akan membahas if then, terus if then else if, kemudian ada case when, untuk if then else if ini berfungsi untuk menguji kondisi, di mana kondisi yang lebih dari dua pilihan atau banyak pilihan. Jika suatu kondisi bernilai true, maka perintah-perintah yang ada di dalamnya dieksekusi dan dikontrol akan menuju ke perintah selanjutnya. Jika seluruh kondisi bernilai false atau null, maka rangkaian perintah-perintah di dalam clause else yang akan dieksekusi. Ini salah satu contoh program if then. Langsung aja kita praktekkan ya. Silahkan buka run SQL command line-nya atau bisa pakai CMD. Kita konekkan dulu ke HR-nya. Setelah itu kita aktifkan untuk bisa menampilkan notepad-nya dengan mengetikkan set server output on, lalu enter. Kemudian tampilkan dulu tabel. Select from tab, lalu enter. Kita ketikkan id. Nah, nanti notepad-nya akan keluar. Kita hapus saja, karena sebelumnya saya udah pernah buat. Jadi ini tinggal di copy aja biar lebih cepat. Oke, kita pastikan di sini, lalu di save, kemudian kita tutup. Lalu flash, enter, masukkan inputan. Kita samain aja sama yang di modul. Kita inputkan 45. Oke. Dari sini if itu berfungsi untuk menyeleksi, dimana jika nilai lebih dari 50 dia akan menampilkan status lulus. Namun jika nilai kurang dari 50, maka dia akan menampilkan status gagal. Oke, lanjut ke praktek if then else. Sama seperti tadi, kita tampilkan notepad-nya lagi. Saya copy lagi. Kita hapus lagi. Kita save. Kemudian tutup lagi. Lalu flash. Enter. Di sini if then else hampir sama dengan if. Di sini sudah ada inputan, jadi kita tidak perlu memasukkan inputan. Di sini inputannya 85 nilainya.
jika nilai kurang dari 50, maka dia akan menampilkan nilai Anda sangat kurang, Anda tidak lulus. Kemudian jika nilai 50 sampai 75, dia akan menampilkan nilai Anda cukup dan Anda lulus. Kemudian dia kondisi ketiga yaitu dimana jika nilai 76 sampai 90, maka dia akan menampilkan nilai Anda bagus sekali, Anda lulus. Kemudian jika nilai dari lebih dari 90, dia nanti akan menampilkan nilai outputan ini. Nilai Anda istimewa, Anda lulus. Oke, kita lanjut yang ke 3.4 ini. Perintah case when sama halnya dengan perintah if. Jadi perintahnya itu hampir sama. Di mana perintah case when menyeleksi. Nanti ketika ada inputan dia akan diseleksi. Namun perintah case dalam seleksi perintah tersebut menggunakan penyeleksian, bukan menggunakan ekspresi boolean. Biasanya dipakai untuk kondisi jumlah pilihan kemungkinan solusinya. Kita langsung masuk ke contoh kasus persoalan nilai ya. Ini flowchartnya. Dia pertama start, terus kemudian masukkan inputannya. Terus di sini kondisinya jika nilainya 85, maka dia akan mengeluarkan outputan A. Tapi jika nilai kurang atau nilainya 70, dia akan menampilkan outputan B. Terus jika kurang dari 70, dia hasilnya adalah C. Kemudian N. Oke, langsung kita coba aja yang ini. Kita ketikkan ed lagi. Kita hapus. Saya kopikan lagi, terus paste, lalu di save. Kita tutup. Sebentar. Oke, kita flash dulu, lalu enter. Kita masukkan nilainya misalkan 87. Nah, dia akan menampilkan outputan dengan keterangan A. Ini perintah untuk memasukkan inputan nilainya. Terus nanti dieksekusi dengan kondisi jika nilai Anda misalkan 85 atau lebih, dia akan menampilkan ini huruf A. Terus jika nilai lebih dari 70 tapi tidak melebihi nilai ini 85, maka hasilnya B. Terus jika nilainya kurang dari 70, dia akan menampilkan nilai C. Oke, segitu aja sih untuk contoh-contoh program mengenai if, else, dan case. Nanti silahkan kerjakan 3.5 ini untuk tes akhirnya. Nanti hampir sama kok ini tugasnya, sama ini. Nanti jika sebuah perusahaan mengadakan seleksi penerimaan karyawan baru, salah satu persyaratan yaitu tinggi badan, di mana perusahaan ini membutuhkan karyawan dengan tinggi badan minimal 160.
untuk wanita dan untuk pria 165 dinyatakan lulus, sedangkan untuk tinggi badan yang tidak memenuhi syarat atau kurang dari ketentuan akan dinyatakan tidak lulus. Nah, dari soal ini nanti silahkan kerjakan ini untuk membuat if then else untuk menyelesaikan persoalan di atas, terus kemudian buat juga case when then untuk menyelesaikan persoalan di atas. Silahkan dikumpulkan sesuai jadwal dan waktu tenggangnya, jangan sampai tertinggal. Usahakan untuk forumnya diisi, selalu aktif. Untuk mengerjakan, dan apabila ada pertanyaan silahkan chat di WA atau silahkan langsung tanya di grup bisa, atau bisa tanya ke adminnya nanti. Mungkin untuk pertemuan kelima saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.